Ustaz, ini mungkin saya bisa diberikan motivasi Ustaz. Kira-kira kalau puasa itu amalan kita yang bagus itu apa aja Ustaz? Mungkin bagaimana cara menjalankan puasa dengan baik lah Ustaz. Gitu. Motivasi itu datang dari diri sendiri. Gitu. Nah, kemudian tentu saja dari kefahaman ya seseorang terhadap ajaran agamanya. Nah, ini saya berdasar pada yang disabdakan Rasulullah SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan ya, atau menjadi orang yang baik, Allah menjadikan dia punya semangat untuk memahami ajaran agama. Nah, jadi seseorang memahami ajaran agama itu menjadi motivasi yang kuat untuk menjadi baik, untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Nah, biasanya orang-orang yang kurang paham, kurang memahami agama, kurang memahami dinul Islam secara menyeluruh lah ya, secara syamil ya, katakan begitu ya. Ini kadang-kala motivasinya rendah. Ya bukan orang desa, orang kota gitu ya. Asal dia memahami ajaran agama, insya Allah punya motivasi yang tinggi. Nah, ketika orang yang paham tentang fadilahnya puasa, tentang fadilahnya amal soleh di bulan Ramadan, tentang fadilahnya banyak bermanfaat bagi orang lain, insya Allah akan mengisi waktu-waktunya dengan yang bermanfaat. Ya, umpamanya pagi hari, ya pagi hari. Kalau orang yang nggak memahami fadilahnya atau keberkahannya waktu pagi, kadang-kadang setelah sahur tidur. Nah, itu banyak saat itu. Kemudian ada azan ya untuk sholat subuh, ya masih malas-malasan gitu ya. Apa malah subuhnya telat ya, alhamdulillah ya. Nah, padahal itu waktu-waktu itu waktu-waktu yang sangat istimewa. Coba kita memperhatikan Rasulullah SAW melihat istimewanya pagi hari itu, sampai secara khusus beliau itu mendoakan ya waktu pagi untuk umatnya. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu pagi mereka. Nah, ini hadis Abu Dawud ini maksudnya saja yang bisa kami sampaikan. Yang namanya pagi atau gasik lah ya, al-bikr ya, apa itu al-bikr? Al-bikru barokah. Barokah. Ya. Bukrah ya, bukrah itu kan pagi-pagi betul. Al-bukrah, bukrah tahu asila gitu ya. Pagi-pagi betul. Itu barokah. Sehingga keberkahan itu bisa kita raih sebanyak-banyaknya di waktu pagi yang gak asik sebenarnya begitu. Ya kan? Saat-saat sahur, saat-saat subuh atau sebelum subuh ataukah sesudah subuh, itu waktu-waktu penuh keberkahan. Kalau kita melakukan satu, ini berlipat ganda begitu ya. Kemudian kita melihat dari salah seorang ulama, Ibnul Qayyim ya, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, itu tentang keutamaan awal hari dan makruhnya kita menyanyiakan waktu itu ya, waktu pagi dengan tidur ya. Beliau pernah berkata begini, termasuk hal yang makruh bagi mereka, yaitu ya bagi orang-orang soleh, adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Jadi menurut beliau, karena
waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Nah, begitu ya. Jadi usahakan waktu-waktu pagi itu betul-betul manfaat, bukan tidur ya. Katakan kita untuk kesehatan kita ya. Bersepeda itu olahraga bagus ya, olahraga gitu ya. Atau senam atau apa lagi? Baca Quran. Ya. Terus apa lagi gitu. Jadi ini satu lagi bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Fatimah tengah tiduran usai sholat subuh. Lalu Rasul berkata, wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rizki Tuhanmu dan jangan sampai masuk golongan orang yang lalai. Karena sesungguhnya Allah membagi rizki hambanya sejak habis munculnya waktu fajar hingga terbit matahari. Ini merupakan motivasi yang kuat bagi kita, terutama generasi muda ini. Iya, nih, para generasi muda, calon-calon pengusaha, Ustaz ya. Aduh, calon-calon pemimpin, gitu ya, yang melayani masyarakat. Semakin banyak tantangan, seharusnya semakin gesit. Kalau pagi jangan suka tidur lah, gitu. Insya Allah seperti itu dengan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nuansa di bulan Ramadan dan seterusnya ya, ada perubahan. Yang tadinya suka tidur di pagi hari, besok tidak tidur lagi. Segala aktivitas yang bermanfaat baik untuk dirinya, nambah ilmu, nambah dekat kepada Allah, nambah beramal, bermanfaat bagi orang lain, untuk dakwah dan sebagainya. Siap Ustaz. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah.